Oke, oke, selamat datang di channel ini. Nama saya Joko Prasetyo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu API. Jadi video ini sebenarnya disusun untuk para beginner ya. Nah, jadi sebenarnya topik API ini untuk para developer itu sangat menarik ya. Jadi langsung aja ya. Nah, jadi API itu kepanjangannya adalah, kalian pasti udah tahu ya, Application Programming Interface. Nah, jadi secara definisi API itu an interface used by programs to interact with an application. Nah, jadi di sini ada 3 keyword penting. Yang pertama itu interface, yang kedua itu program, yang ketiga itu aplikasi. Nah, jadi pertama itu interface. Jadi kenapa interface? Nah, sebenarnya interface itu secara definisi lagi itu kan itu akan antar muka yang dibuat oleh manusia supaya penggunanya itu mengerti dan mudah digunakan lah istilahnya. Nah, jadi sebenarnya interface dalam API ini itu digunakan oleh program untuk berinteraksi dengan aplikasi. Nah, di sini ada program ya. Jadi sebenarnya API itu dikonsumsi oleh program yang kita buat. Tujuannya untuk menjalankan supaya aplikasi itu dapat berjalan dan berinteraksi. Nah, jadi di sini ada kata interaksi. Nah, interaksi di sini tuh artinya dengan menggunakan API kita itu dapat menghubungkan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Contohnya kalau kalian tuh pernah menggunakan Facebook ya sebagai sosial media. Nah, jadi di Facebook itu kalian bisa posting contoh video. Nah, kemudian pengguna yang ada di mobile atau Android itu bisa melihat hasil postingan yang kita sudah posting tadi. Nah, jadi misalkan kita bilang pengguna pertama itu menggunakan website, kemudian pengguna yang kedua itu menggunakan yang tadi seperti yang saya bilang itu menggunakan mobile. Nah, kenapa aplikasi itu bisa bekerja ya? Kenapa sepertinya ada konektivitas antara web dengan mobile. Nah, jadi konektivitas itu lain sebenarnya konsep dari API ini. Jadi API ini menghubungkan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Jadi semua ini bisa terjadi, dapat di achieve dengan menggunakan API. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ada 3 keyword penting. Yang pertama itu application. Nah, jadi application ini kalian udah tau lah, aplikasi kan itu sebenarnya sudah hasil produk yang sudah jadi. Jadi kemudian yang kedua itu ada interface. Jadi tujuan dari interface ini mempermudah penggunanya mengkonsumsi API ini. Jadi sebenarnya interface ini dibuat oleh developer juga gitu. Nah, kemudian program. Jadi program ini lah menggerakkan aplikasi kita. Jadi program itu tersusun atas beberapa instruksi ya, instruksi kode untuk menjalankan program. Nah, jadi di dalam API ini, di dalam program ini, API itu dikonsumsi oleh program ini. Nah, supaya program itu lebih fleksibel dan aplikasi kita juga akan menjadi lebih fleksibel juga. Nah, di sini ada quotes ya. No human usage of APIs. Nah, jadi di sini ada kata usage. Jadi penggunaan API itu
tidak secara langsung. Jadi penggunaan API itu harus dirancang terlebih dahulu API-nya supaya kita dapat menggunakan API tersebut. Nah, berbicara tentang pembuatan API, tentu kita memerlukan seorang yang namanya developer ya. Jadi developer inilah yang mengengineer API tersebut. Mereka lah yang mengkonstruksi bagaimana suatu API itu dapat terwujud ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih API? Jadi kenapa dia itu sangat penting? Jadi API itu mengekspos sesuatu yang berguna. Nah, apa sih sesuatu yang berguna itu? Apa yang ditampilkan atau diekspos sesuatu itu? Nah, jadi API itu mengekspos sebuah data. Jadi secara tidak langsung ketika program kita mengkonsumsi sebuah API, nah API ini akan memberikan sebuah data yang sangat penting untuk program kita supaya program kita itu dapat berjalan dan lebih fleksibel. Nah, ini ilustrasi API. Jadi kita bisa bayangkan seperti stok kontak ini ya. Jadi stok kontak ini seperti interface-nya ya, supaya kita dapat terhubung dengan interface API ini. Oke. Nah, jadi di sini ada quote ya, developer write programs which consumes API. Nah, jadi kita sebagai developer itu menuliskan program. Tentu ada saatnya kita membutuhkan API. Nah, jadi tadi kan kita sudah berbicara kalau API itu kan memberikan atau mengekspos sebuah data. Nah, jadi data di sini sangat penting oleh developer ya untuk menuliskan programnya. Jadi program itu membutuhkan sebuah data supaya dapat berjalan. Nah, jadi ini ilustrasi kedua untuk penggunaan API. Jadi ketika kita mencolok ke dalam stop kontak ini, kita pasti mendapatkan sesuatu ya. Nah, jadi orang yang mencolok ini namanya adalah API consumer. Jadi istilahnya itu sebagai pengguna ya, API consumer. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai web API. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada contoh-contoh API. Yang pertama itu sebelumnya itu ini API, jenis-jenis API itu banyak ya. Ada API untuk cuaca, menampilkan cuaca, data-data cuaca. Ada API untuk menampilkan titik koordinat. Ada juga API untuk transaksi ya, untuk mendapatkan data-data transaksi. Banyak lah jenisnya sebenarnya API ini. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan API mengenai titik koordinat ya. Contohnya ini ada Google Maps. Jadi API ini dikhususkan untuk JavaScript ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada API untuk peta, sama seperti tadi Google Maps. Cuma ini beda platform ya. Ini namanya Airbnb. Sama ya. Nah, kemudian ada Twilio API. Kemudian ada Uber ya. Ini juga untuk pemetaan. Ini kan sebenarnya aplikasi untuk seperti Grab, Gojek ya. Mereka juga menggunakan API lain untuk menampilkan data-data yang ada di peta tersebut. Contoh di toko terdekat tuh di tempat terdekat kita itu ada toko apa. Nah, itu data-data itu kan sebenarnya dari API juga gitu. Misalkan kita ya sebagai developer, nah tentu kita pasti punya masalah ya. Contoh di sini saya punya kasus. Jadi sini saya ada kasus seseorang content manager ingin menampilkan acara
di suatu tempat tertentu dengan menggunakan sebuah peta. Nah, tentu content manager itu memerlukan koordinat dalam GPS kan. Nah, jadi di sini ada kendala ya. Jadi content manager itu nggak tahu koordinat yang pas untuk tempat tersebut, tempat acara tersebut, di tempat acara tersebut kan. Mereka nggak tahu. Nah, kemudian content manager juga nggak mau memasukkan koordinat itu secara manual, koordinat tempat acara tersebut secara manual. Content manager itu nggak mau masukkan. Nah, kemudian content manager itu juga justru ingin memasukkan justru alamatnya aja yang mereka ingin masukkan ya. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan ini semua? Gimana supaya kita bisa membuat aplikasi ini ya, supaya dapat berjalan atau program ini dapat berjalan. Nah, jadi di balik semua kendala itu pasti ada ya API yang kita butuhkan untuk menjalankan supaya aplikasi itu bisa berjalan. Nah, jadi untuk kasus ini ada yang namanya Google Geocoding API. Nah, kalian bisa lihat link di bawah ini ya untuk informasi dokumentasi API ini. Nah, jadi sebenarnya API yang ada di publik ini sebenarnya semua itu ada dokumentasinya. Kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan API supaya program kita dapat berjalan. Nah, jadi kembali ke kasus. Jadi di sini kita punya alamat. Oke, content manajernya tahu alamatnya apa. Lokasinya di mana, dia tahu. Nah, gimana supaya dia tahu lokasi koordinat tersebut. Oke? Nah, tentu pasti kita menggunakan API. Ya kan? Nah, jadi setelah kita menggunakan API tersebut, kita mendapatkan sebuah data. Nah, jadi data yang kita lihat di gambar ini itu adalah sebuah objek. Kita bisa bilang ini adalah JSON ya, JSON. Nah, JSON itu kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma JSON aja sih data yang dapat yang kita dapatkan datanya. Itu banyak jenisnya. Ada bisa berupa HTML, bisa berupa plain text, bisa berupa XML dan banyak jenisnya. Tapi biasanya untuk developer sekarang ini mereka itu cenderung menggunakan JSON ya. Jadi JSON ini cukup terkenal. Jadi apa sih JSON tuh? Jadi JSON itu secara tidak langsung itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama itu adalah key atau kunci dan nilai. Kita bisa bilang key itu sebagai variabel dan value itu nilainya. Oke? Nah, jadi key ini bisa mengandung value. Jadi value ini bisa mengandung bisa itu angka, bisa itu string, bisa itu objek, bisa itu juga objek. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa lihat ketika kita menggunakan sebuah API, ketika kita menggunakan API Google Geocoding API ini, nah kita mendapatkan objek ya. Ini objek parentnya dan ini yang di dalam sini ada key namanya location. Nah, jadi di sini key location ini memiliki nilai objek ya. Ini objek yang ini, yang semua ini. Oke. Nah, kemudian di dalam objek ini dia mengandung sebuah key lagi. Sebuah key dan nilai. Jadi di sini ada lat yang nilainya 51,1
5034,503466, dan kedua itu LNG atau longitude itu nilainya negatif 0,1275923. Nah, jadi sebenarnya penggunaan API ini sangat sederhana ya. Kita tinggal merequest, kita dapat datanya, kita bisa pakai datanya. Nah, itulah secara sederhana API tersebut. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa lihat ya, kita dapat data lokasi. Nah, lokasi ini sangat berguna. Jadi lokasi itu kalau di Google Maps itu kan ada latitude dan longitude. Jadi dengan menggunakan dua koordinat ini, dengan menggunakan koordinat ini, kita bisa mendapatkan lokasi ini ya, 10 Downing Street, London. Nah, jadi dengan variabel ini kita bisa dapatkan JSON ini ya. Nah, ini sangat berguna ya. Jadi berbicara dengan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari API ini. Nah, jadi tadi kita udah bilang ya, ketika kita memanggil API itu sebenarnya kita memanggil aksi, kita melakukan aksi yang namanya itu HTTP request. Jadi bagi kalian yang nggak tahu HTTP request itu apa sih sebenarnya? Dengan ada di sini kata kerja request ya. Jadi request itu maksudnya kita memberikan data ke internet, kemudian dari data itu kita mendapatkan data kembali. Nah, jadi secara tidak langsung kita itulah yang namanya HTTP request. Oke. Nah, ini jadi kita bisa lihat di penggunaan API ini ya. Jadi di sini ada host, ada URL, di sini ada host, kemudian di sini ada endpoint ya. Di sini ada map. Di sini endpointnya kebetulan maps/api/geocode/json. Nah, jadi JSON di sini sebenarnya ini termasuk endpoint juga ya. Ini yang menentukan dia bentukannya apa, hasil baliknya. Dan kemudian di sini ada tanda tanya. Setelah dari tanda tanya ini kita tahu ya, ini sebenarnya ini query string ya. Jadi query string address ini mengandung nilai alamat tadi. Nah, ya kan? Dengan menggunakan URL ini kita mendapatkan data yang tadi. Kita bisa lihat nih data yang tadi ya. Nah, jadi itu sih simpelnya menggunakan API itu. Jadi kalau kalian masukkan link ini ke dalam URL di browser, itu pasti kalian nggak bisa ya, karena pasti muncul error. Karena API ini biasa disusun oleh developer. Itu orang-orang tertentu aja yang bisa menggunakannya. Karena API itu sendiri dia mengekspos data-data tertentu kan. Nah, itu tentu kita membutuhkan autentikasi. Jadi mungkin aja kita perlu daftar di penyedia API tersebut supaya kita bisa dapat menggunakan API ini. Jadi dalam kasus ini Google API ini mengharuskan kita untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi setelah kita mendaftar, kita mendapatkan API key. Jadi API key ini sangat berguna supaya kita dapat mengakses API ini. Nah, jadi untuk API key ini biasa dimasukkan ke dalam sebuah body. Jadi ketika kita melakukan request itu sebenarnya ada parameter yang mengharuskan yang kita harus masukkan API key tadi supaya kita dapat mengakses
API ini. Nah, dengan mengakses API ini kita bisa mendapatkan hasil yang tadi, lokasi yang tadi. Oke. Nah, jadi kapan sih kita memanggil API ini? Ya simpelnya waktu kita membutuhkannya. Kalau kita sebagai developer membutuhkan sesuatu data, ya pasti kita memanggil API tersebut supaya kita mendapatkan data tersebut. Nah, contohnya di sini ya. Tadi kan content manager ingin memasukkan data. Jadi memasukkan sebuah acara ya di suatu tempat tertentu. Tapi dia hanya tahu alamatnya aja. Nah, jadi contohnya nih di sini ada website ya. Ini di sini kita berperan sebagai content manager ya, contohnya. Nah, di sini ada form, ada nama, kemudian ada alamat. Nah, kemudian di sini ada tombol create this venue. Jadi create this venue ini ketika kita pencet nanti dia akan melakukan request entah itu get ataupun post kepada server. Jadi secara sehingga hasilnya itu yang content manager itu dapatkan akan seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat ada sesuai tadi ya yang ada di sini. Nah, ini ada latitude dan longitude 51,503466 dan negatif sekian. Nah, ketika kita masukkan form tadi, kita dapatkan data sebagai berikut, ya kan? Jadi, nah inilah skema ya, kita bisa lihat workflow-nya, bagaimana content manager tadi itu melakukan request dan kemudian server memberikan respon tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini ada content manager, kemudian yang hitam ini kita bisa bilang ini server ya, server. Kemudian di sini ada Google Geocoding API. Nah, jadi di content manager ini tadi kan, itu kan ada website, ada form, yang mana isinya itu ada nama dan address, yang seperti di atas nih. Nah, ada nama dan ada address. Jadi ketika content manager itu memasukkan data ke dalam form tersebut, maka nilai yang ada di form tersebut akan diteruskan kepada server. Oke, kepada server nih panahnya ke sini, kemudian dia dari server tersebut akan menerima data tersebut. Kemudian data yang diterima di server di sini, data nama dan address ini diterima di server, kemudian diteruskan kepada Google Geocoding API. Nah, jadi di Google Geocoding API ini menerima juga requestnya yang dari server tadi, yang diteruskan tadi itu diterima. Kemudian dari Google Geocoding API ini akan dikomputasi. Mungkin di under the hood ada sesuatu yang terjadi di balik semua itu. Nah, jadi pada akhirnya API Google Geocoding ini akan memberikan data yang tadi, lokasi yang isinya latitude dan longitude, kemudian dibalikkan ke server. Kemudian server ini menerima lagi hasil response atau feedback yang diberikan dari Google Geocoding API ini. Nah, kemudian setelah itu tentu data itu pasti disimpan di dalam database. Nah, di sini disimpan di dalam database nama, alamat, latitude, longitude, ya kan? Nah, kemudian diteruskan lagi ke content manager sehingga hasilnya seperti tadi, seperti ini. Nah, ada nama, ada lokasinya, nama, alamat, kemudian ada
latitude sama longitude. Nah, jadi itu sih sebenarnya API ini sangat-sangat sederhana. Nah, jadi APIs di sini ada code ya. APIs are consumed by programs, not humans. Jadi ketika kita membuat sebuah program, tentu API ini berguna dan harus kita konsumsi. Ada kasus-kasus tertentu ketika kita ingin menggunakan API ini. Dengan adanya ini kan, kalau sekarang ini kan udah ada aksesibilitas data ya, semua udah terbuka publik karena ada konektivitas tadi, dan juga dengan menggunakan API ini kita kan bisa bisa terhubung antara satu sama lain. Nah, jadi sebenarnya penggunaan API ini sebenarnya sangat-sangat sederhana ya. Supaya kalian lebih mengerti, saya akan memberikan contoh lain ya dari API tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi kalian bisa lihat di layar ini adalah sebuah aplikasi yang namanya Postman. Nah, jadi apa sih sebenarnya aplikasi ini? Nah, jadi sebenarnya aplikasi ini aplikasi untuk melakukan testing terhadap endpoint API. Nah, jadi kalian bisa lihat di URL ini adalah hostnya, kemudian ini /item. Nah, jadi API ini menggunakan unique resource identifier. Jadi di sini URL-nya dia bersifat unik. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah metodenya. Di sini metodenya ada banyak ya. Di sini ada post, put, patch, delete, dan lain-lain. Nah, jadi ini semuanya adalah metode yang berfungsi metode yang berfungsi untuk melakukan aksi apa yang kita mau lakukan terhadap URL tersebut. Nah, untuk contoh yang pertama, kita ingin mendapatkan data. Jadi sebelumnya, jadi apa sih guna dari API ini? Nah, jadi ini adalah API untuk mendapatkan data-data sepatu. Jadi ini API yang saya buat, API untuk menampilkan data-data sepatu. Nah, jadi di sini kebetulan untuk endpoint yang ini adalah objeknya ya. Nah, objeknya itu item. Jadi ketika kita menekan tombol send di sini, maka dia akan melakukan request kepada server. Jadi server yang bersangkutan ya. Jadi ketika kita tekan, maka bentar ya, tunggu sebentar, agak lama. Nah, kalian bisa lihat kan, ketika kita menekan tombol send, maka kita akan mendapatkan kembali data dalam bentuk JSON. Nah, jadi kalian bisa lihat di atas ini ada array ya. Jadi dalam array ini isinya adalah JSON. Nah, masing-masing jadi sebenarnya sama sih seperti contoh yang tadi ya. Jadi data yang dikembalikan itu JSON. Kemudian di sini juga ada key value ya, sama. Ada objek, ini brand ID. Kemudian ada isi dari brandnya. Kemudian ada supplier ID. Ini juga isi dari informasi dari suppliernya. Kemudian ada harga sepatunya. Nah, jadi kalian bisa lihat juga di atas ini ada
status ya. Status ini melambangkan, merepresentasikan apa yang terjadi dengan respons yang kita dapatkan setelah kita merequest ke server. Nah, kebetulan di sini statusnya adalah 200 oke. Nah, jadi 200 ini itu menunjukkan kalau request kita itu berhasil dilakukan. 200 oke. Nah, jadi ini contoh dari get ya. Nah, untuk contoh dari post kita bisa lihat lagi contoh lainnya. Nah, ini dia post. Jangan lihat ya, ini cuma variabel. Store items. Oke. Nah, jadi di sini ada hal yang penting ketika kita melakukan post request. Nah, kalau kita ingin melakukan post, itu artinya kita memberikan data, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam database ini, database yang ada di server ini. Nah, jadi di sini saya ingin memasukkan sebuah sepatu. Jadi contohnya kita punya kode sepatu, harga, dan brand ID-nya ya. Nah, kalau kita ingin memasukkannya, kita wajib memasukkan parameter di dalam body. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang body, kita harus tahu juga ya. Sebenarnya di dalam HTTP request itu ada beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama itu adalah header. Kemudian yang kedua itu adalah body. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil dari kemudian ketiga itu adalah method dan linknya serta versi dari HTTP-nya. Nah, jadi kemudian kita bisa lihat pada tab ini, di sini ada header ya. Jadi header ini di sini ada key sama value. Jadi ini sebenarnya sama aja seperti JSON tadi ya, ada key sama value-nya. Jadi untuk request ini tipe kontennya itu adalah sebuah JSON. Nah, jadi kalau kita ke body, kita tuh memberikan JSON ini kepada server tadi. Nah, jadi di dalam JSON ini adalah data-data yang akan kita teruskan ke server, kemudian server akan menerimanya. Nah, setelah server menerimanya, maka akan disimpan ke dalam database. Kemudian setelah disimpan data tersebut akan dikembalikan seutuhnya kepada klien. Nah, kalau kita pencet send, nah maka kita akan mendapatkan kembali data secara utuh. Ada ID sama seperti di atas ya, item code-nya juga sama. Ini data-data yang berhasil kita masukkan. Nah, kalian bisa lihat di sini statusnya 201 created. Ini artinya 201 ini artinya kita tuh berhasil menambahkan sesuatu. The request has been fulfilled and resulted in a new resource being created. Jadi kita berhasil membuat sesuatu dan memasukkannya ke dalam database. Nah, jadi sebenarnya status code ini, HTTP response code ini, dia banyak jenisnya ya. Kita bisa browsing, kita bisa lihat-lihat di sini.
Nah, di sini ada developer.mozilla.org. Nah, di sini ada banyak jenisnya ya. Kalian bisa kunjungi aja website ini. Di sini menjelaskan kode response. Ada 200 yang tadi kan. Nah, ini ada 201, 202, banyak jenisnya. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah 200 ketika request itu berhasil, kemudian 201 ketika sesuatu berhasil dibuat, kemudian 400 ini bad request ya. Bad request itu maksudnya dia request itu gagal, user itu ketika biasanya untuk post kita memasukkan sesuatu, contohnya kayak tadi item code itu mungkin aja yang kita masukkan boolean. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu biasanya masuk ke 400 bad request. Jadi ada suatu sintaks yang salah. Kemudian 401. Nah, ini biasa untuk autentikasi ya, untuk menunjukkan bahwa pengguna API itu telah terautentikasi. Nah, contoh kasus yang tadi itu kan Google Geocoding API. Ketika kita masukkan linknya, itu dia menampilkan status 401 unauthorized. Karena kita nggak ada, karena kita belum masukkan API key. Jadi server menolak, menganggap kita belum terautentikasi. Nah, kemudian yang ini yang paling sering ya, 404. Nah, ini sering kali ketika kalian browsing sesuatu, kalian pencet link, terus kalian diarahkan ke 404 not found. Nah, itu asal mulanya dari sini ya. 404 itu menunjukkan kalau sesuatu tuh tidak ada di server. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tuh yang paling sering juga itu ada 500 ya, internal server error. Jadi server itu tidak mengetahui situasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasa terjadi error. Dia biasa menunjukkan error status 500. Nah, kembali lagi ke Postman. Nah, ini kita sudah melakukan post ya. Jadi setelahnya metode-metode ini semua, ini kita bisa melakukan operasi CRUD ya. Nah, di sini saya jelasi aja ya. Langsung tadi get sudah, post tadi kan memasukkan data, kemudian patch. Patch ini mengubah data. Sebenarnya patch sama put ini hampir sama ya. Kemudian delete. Delete ini menghapus data. Jadi untuk menghapus data kita biasanya memasukkan ID. Nih, delete. Nah, kita memasukkan ID. Nah, misalnya kita mau delete item yang tadi kita masukkan. Oke. TTP store. Nah, ini kalau kita send, maka data berhasil dihapus. Oke. Dengan menunjukkan status 200 oke. Oke, saya kira cukup sampai sini aja ya contohnya. Sebenarnya API ini sebenarnya sangat sederhana ya. Ini kalian bisa lihat nih. Dengan menggunakan cara ini, maka kita bisa membuat suatu yang namanya cross platform. Jadi kita bisa mengintegrasikan API ini ke dalam aplikasi yang kita inginkan. Contoh misalnya dari web, kita ingin membuat aplikasi, misalnya web udah jadi. Nah, kita ingin integrasikan juga ke mobile.
Nah, kita bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan API yang tadi. Jadi API ini sebenarnya tujuannya untuk menghubungkan antara aplikasi yang satu dengan platform yang lain. Oke, oke, teman-teman. Saya kira cukup sampai sini aja ya. Kalau ada yang nggak mengerti, saya minta maaf. Dan juga kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.